Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Mahasin, mahasiswa UIN Senurjati dari kelas B15. Bagaimana tugas yang diberikan untuk sedikit menjelaskan tentang kaitan tugas yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk semua. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tugas saya kaitan dengan mata kuliah micro teaching, yakni dalam bab masalah akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kejujuran dan kemudahan. Terkadang seseorang itu akan tergoda untuk mencontek saat ujian, menyalin tugas teman, atau sekedar berpura-pura mengerti agar dia pintar, padahal semua itu tampak sepele. Tetapi sesungguhnya menjadi ujian besar bagi nilai kejujuran kita. Kejujuran adalah dasar dan iman. Orang yang jujur tidak hanya dipercaya oleh manusia, tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu karena beliau selalu memegang teguh terhadap kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Mari kita dengarkan kisah sederhana. Ada seorang siswa yang bernama Raffi. Orangnya pintar, tapi merasa cemas menjelang ujian. Ketika hari ujian tiba, ia melihat catatan kecil di bawah mejanya. Hatinya bimbang, namun akhirnya ia tergoda untuk mencontek. Nilainya pun tinggi, tapi anehnya Raffi tidak merasa bahagia, tidak merasa puas. Ia sadar bahwa nilai itu adalah bukan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah mengadakan lomba kejujuran, semua siswa yang tidak pernah mencontek mendapat penghargaan. Saat itulah Raffi menunjukkan yang ia berpaham bahwa kejujuran lebih berharga daripada nilai angka-angka. Nilai mungkin bisa menipu orang lain, tetapi tidak bisa menipu hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita lain datang dari Nadia, siswi aktif yang gemar bermedia sosial. Suatu hari ia mendapat pesan berantai dari temannya. Lalu tanpa pikir panjang, ia membagikan pesan tersebut ke grup-grup sekolah. Keesokan harinya teman-temannya itu menangis. Karena apa? Karena berita tersebut ternyata palsu. Nadia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Guru PAI-nya kemudian mengingatkan kepada Nadia bahwa dalam Islam itu kita diajarkan untuk tabayun, memeriksa, meminta kejelasan, kebenaran informasi sebelum kita itu menyebarkannya. Amanah bukan hanya soal menjaga barang atau janji, tapi juga menjaga tanggung jawab dalam berbicara, menulis, dan berbagi informasi di dunia digital. Kisah Raffi dan Nadia adalah cermin bagi kita semua. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga membentuk karakter moral yang kuat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan hendaknya kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. At-Taubah 119. Kejujuran dan tanggung jawab adalah dua sayap yang membuat kita hidup seimbang. Orang jujur hidupnya tenang karena tidak perlu berpura-pura. Orang yang bertanggung jawab hidupnya bermakna karena kehadirannya itu membawa kemanfaatan. Sekarang mari kita refleksikan sejenak. Kalau kamu jadi Raffi, apakah kamu akan tetap mencontek?
Jika kamu menjadi nadia, apakah kamu akan membagikan berita-berita tanpa memeriksa dulu kebenaran? Dia sekarang dengan kuda untuk mencari jalan pintas. Tapi orang yang beriman akan memilih jalan yang lurus meski lebih berat, karena yang berat itulah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita mulai perubahan dari itu. Jujurlah saat mengerjakan tugas, walaupun mungkin tidak semuanya. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan mudah menyebar berita tanpa tahu kebenarannya. Tunaikan amanah sekecil apapun itu amanah, karena setiap tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kejujuran dan tanggung jawab sebagai bagian daripada identitas kita sebagai pelajar usaha. Ingatlah, jujur itu keren dan amanah itu hebat. Dengan dua nilai ini, hidup kita akan lebih barokah, hati kita akan lebih tenang, dan masa depan kita akan terang. Karena kita sudah meyakinkan sebuah motto, yaitu hidup kejujuran itu keren dan amanah itu hebat. So, marilah kita tunjukkan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.